Gadis yatim piatu kunjungi makam ibunya setiap minggu. Suatu hari melihat wanita mirip ibunya menangis di depannya. Seorang gadis kecil yang berduka mengunjungi makam ibunya setiap minggu dan memintanya untuk kembali. Suatu hari doanya terkabul. Dia bertemu dengan seorang wanita yang persis seperti ibunya di kuburan. April yang berusia 10 tahun patah hati. Dia tahu ibunya berada jauh di langit bersama para malaikat dan bahagia di sana. Tapi yang mengganggu April adalah ibunya tidak akan pernah kembali untuknya. Apakah kamu tidak akan menemuiku, ibu? Tidak sekalipun. Kamu bilang kamu suka menyisir rambutku dan membuat gaun untukku. Apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Hati April dipenuhi dengan pertanyaan dan kekhawatiran yang tak terhitung jumlahnya. Setiap minggu ketika dia mengunjungi makam ibunya Mawar, dia akan memintanya untuk kembali, hanya untuk memeluknya, dan dia berjanji bahwa dia tidak akan mengganggunya lagi. Anehnya suatu hari, ketika April mengunjungi makam ibunya, dia melihat seorang wanita secantik ibunya di kuburan. Gadis kecil itu mengira doanya terkabul. "Bu, aku di sini." Dia menangis saat dia berlari ke wanita itu dan memeluknya. Wanita itu terkejut. Kehilangan orang yang dicintai tidak pernah mudah, tapi terutama sulit bagi hati kecil itu. April tidak terkecuali. Ayahnya telah meninggalkannya bahkan sebelum dia lahir ke dunia, dan sebuah kecelakaan mobil yang mengerikan merenggut ibunya darinya. April tidak memiliki kakek nenek dan kerabat jauhnya tidak terlalu peduli untuk merawatnya. Pada akhirnya dia ditempatkan di panti asuhan. Orang tua angkat April, Hasan dan Iren, menyayanginya tak kurang dari anak mereka sendiri. Bagi mereka dia adalah cahaya di dunia gelap mereka dari perawatan kesuburan yang gagal dan mimpi yang hancur. Tetapi April kecil jauh dari menerima rumah barunya. "Kenapa kamu membersihkan kamarku? Aku hanya ingin saat ibu merapikan tempat tidurku," bentaknya pada Iren suatu hari. "April sayang, ibu hanya mencoba membantumu. Kamarnya berantakan, kupikir mungkin ibu bisa membantumu membersihkannya," kata Iren lembut. "Aku tidak meminta bantuanmu, mengapa kamu ingin menjadi ibuku? Aku hanya punya satu ibu dan dia akan datang untukku suatu hari nanti." Pada akhirnya, Iren berhenti melangkah ke ruang April. Ketika gadis itu dalam suasana hati yang baik, dia tidak keberatan jika Iren mengatur mainan atau pakaiannya. Tetapi sebaliknya, dia kesal pada siapapun yang menyentuh barang-barangnya, bahkan Hasan. Hasan dan Iren tentu saja sangat terluka oleh kata-kata April, tapi mereka membiarkannya meluncur karena dia adalah seorang gadis kecil yang kehilangan ibunya. Namun mereka secara konsisten khawatir tentang bagaimana menjembatani kesenjangan antara mereka dan April. Untungnya Iren punya ide segera setelah itu. "Apakah kamu yakin itu akan berhasil?" Hasan bertanya padanya. "Tidak ada salahnya dicoba, sayang. Mungkin dia akan menghangatkan kita setelah menyaksikan betapa kita menghargai perasaannya. Kita harus mencoba ini," sarannya. Sejak minggu itu, mereka mulai membawa April ke makam ibunya, Mawar. "Luangkan waktu dengan ibumu, sayang. Hasan dan aku akan berada di mobil ya." Sangat mengejutkan mereka itu berhasil. Suatu hari ketika Hasan dan Iren membawa April untuk bertemu Mawar, dia berkata, "Terima kasih. Kurasa aku bisa memanggilmu ibu baru dan ayah baru. Tapi aku tetap akan meminta ibuku kembali. Kamu dan ayah baru adalah baik." Iren menangis. "Kami mencintaimu, sayang. Saat kamu mengunjungi ibumu hari ini, katakan padanya betapa kami menghargai dia mengirimmu kepada kami. Dia membesarkan gadis tercantik di dunia." April tersenyum dan berlari ke makam Mawar. Kemudian dia meletakkan Mawar yang dia bawa di kuburannya, duduk di sampingnya dan mulai bicara dengannya. "Apakah kamu tidak merasa kedinginan di bawah tanah, Bu? Aku bisa mengambilkanmu selimut. Aku akan meminta ibu baruku untuk mengambilkanmu selimut. Tapi Bu, apakah kamu tidak merindukanku? Apakah kamu tidak akan pernah kembali untukku? Ibu baruku ingin mengucapkan terima kasih. Bisakah kamu kembali agar dia bisa berterima kasih?" Matanya mulai berkaca-kaca. Setiap kali April mengunjungi ibunya, dia duduk di samping kuburan Mawar untuk waktu yang sangat lama, mencurahkan kekhawatiran padanya. Tetapi suatu hari ketika dia datang mengunjunginya dengan bunga mawar, dia melihat tempat itu sudah ditempati. Kebahagiaan April tidak mengenal batas saat dia melihat wanita itu berdiri di depan makam Mawar. Ibunya ada di sana, dia mengenakan gaun hitam, tapi mengapa dia menangis? April memutuskan untuk menghiburnya. "Bu, aku di sini. Berhenti menangis." Dia berteriak dan berlari ke arahnya. Wanita itu tersadar ketika April memeluknya. "Tunggu, kamu memanggilku apa? Ibu?"
April mengangguk. Aku sangat merindukanmu, Bu. Aku mencintaimu. Tolong jangan pergi. Tolong tetap di sini. Apakah kamu April? Tanya wanita itu tiba-tiba. Kamu Putri Mawar? April mengangguk. Iya, benar. Oh sayang, wanita itu memeluknya. Aku sangat senang melihatmu akhirnya. Terakhir kali aku melihatmu adalah saat kamu masih bayi. Sementara itu, Iren dan Hasan yang sedang duduk di mobil mereka menunggu April bertanya-tanya mengapa dia terlalu lama. Mereka memutuskan untuk memeriksanya dan mereka terkejut melihat wanita itu memeluknya. Permisi, apa yang kamu lakukan dengan putri kami? Jauhi dia. Hasan memberitahunya dengan agak kaku. Kemudian wanita itu melihat ke arah mereka dan mereka terkejut. Dia tampak persis seperti Mawar. Siapa kamu? Hasan tergagap. Kamu terlihat seperti ibu kandung April. Sambil menyeka air matanya, wanita itu berkata, saya Bibi April, Melati. Mawar adalah saudara kembar saya. Saya pindah dari rumah pada usia muda untuk membangun karir di luar negeri. Saya tidak berhubungan dengan Mawar, jadi saya tidak tahu dia meninggal. Yang disebut keluarga saya tidak repot-repot memberitahu saya sampai saya datang ke sini. Saya sangat patah hati ketika mengetahui April berada di panti asuhan. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Bagaimana mereka bisa meninggalkan rumah mereka, darah dagingnya seperti itu? Tapi kami mencintai April, kami adalah orang tua angkatnya. Kami tidak punya anak, jadi kami membawa April masuk. Dia putri kami, kata Iren sambil menangis. Saya tahu. Terima kasih untuk itu, jangan khawatir. Tambahnya sambil menatap wajah pucat Hasan dan Iren. Saya tidak akan memaksanya menjauh dari kalian berdua. Terserah April untuk memutuskan apa yang dia inginkan. Hati Hasan dan Iren tercekat mendengar itu. Mereka tahu April tidak akan pernah memilih mereka daripada Melati. Tidak pernah, tapi mereka salah. Bisakah kita semua hidup bersama, Bibi Melati? April bertanya pelan, mengejutkan orang tua angkatnya. Aku mencintai orang tua baruku, tapi aku juga mencintaimu, Bibi Melati. Kamu sangat cantik seperti ibuku, sekarang aku memilikimu. Aku akan membiarkan ibu hidup dengan malaikat. Bisakah kita semua hidup seperti keluarga besar yang bahagia? Mendengar kata-kata April membawa air mata ke mata para tetua. Dan mereka semua memeluknya bersama. Saat mereka berdiri di dekat makam Mawar, kami adalah keluarga April, selalu. Aku tahu Mawar juga ingin ini terjadi. Iren meyakinkan April. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Cinta memiliki kekuatan untuk menyembuhkan hati yang paling terluka sekalipun. April menerima Hasan dan Iren sebagai orang tua angkatnya setelah upaya tak kenal lelah mereka untuk menghibur hatinya yang hancur. Ketika Anda menerima seorang anak dengan sepenuh hati, seorang anak juga akan memeluk Anda. Iren dan Hasan telah menerima April sebagai putri mereka dan ingin April mencintai mereka sebagai orang tua. Mereka melakukan yang terbaik baginya untuk menerima mereka dan akhirnya dia melakukannya. Bagikan cerita ini dengan teman-teman Anda. Itu mungkin mencerahkan hari mereka dan menginspirasi mereka.